Baik, terima kasih. Sekarang giliran ini. Terima kasih Bang Karni, kelihatannya sengaja dari kami dibelakangkan supaya ratingnya naik. Karena yang nonton seluruh Indonesia ini Bang Karni. Jadi supaya bisa menjawab semua kalau ada yang berkritik. Ya, jadi kebetulan ini seluruh Indonesia nonton nih, teman-teman pemasyarakatan. Kami minta untuk nonton karena malam hari ini kita akan mendapatkan masukan dari berbagai narasumber yang bukan saja pakar, tapi beliau-beliau ini adalah yang merasakan bagaimana penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan oleh kita semuanya. Nih teman-teman sedang nonton nih. Jadi mungkin ini diskusi yang melanggar HAM ya. Sampai dengan 2 hari, hari Selasa dan hari Rabu. Ini luar biasa juga diskusinya, hari Selasa, Rabu. Dan ini perhatian yang luar biasa juga untuk pemasyarakatan. Jadi kami sangat menghaturkan terima kasih. Terima kasih diawali oleh beliau-beliau yang dari KPK yang kebetulan memberikan momentum untuk perbaikan. Kemudian malam hari ini diundang oleh ILC dan ini ditonton oleh teman-teman sekalian untuk melakukan perbaikan. Jadi bagaimana kita nggak terima kasih ilmu yang mungkin kalau di bangku kuliah bisa sekian semester, ini cukup 2 hari saja kami mendapatkan banyak hal. Dari yang merasakan bagaimana sistem pemasyarakatan dijalankan, praktek-praktek ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, kami dengarkan. Jadi kami tidak memperdebatkan, sekali lagi kami haturkan terima kasih. Di atas kertas memang kami telah menyusun revitalisasi sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Ideal banget di atas kertas. Tapi sekali lagi ini butuh konsistensi dan komitmen dari kami semuanya. Tidak bisa juga sehari. Kalau hanya bicara masalah sukamiskin, bisa dilihat itu sudah selesai. Begitu diperintahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pembersihan, dan itu langsung seluruh Indonesia Bang Karni, bukan hanya Sukamiskin. Walaupun sebenarnya apa yang ada di Sukamiskin, kalau tadi diperbandingkan oleh para narasumber bagaimana penyelenggaraan pemasyarakatan di luar itu, ya seperti itu. Kita bangunan kelengkapan di lapas itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, apalagi Australia misalnya, melihat Australia itu di dalam satu tempat untuk pembinaan itu ada sofa, ada microwave, ada kulkas, ada mesin cuci, itu ada di sana gitu. Tapi kalau di Indonesia ada sebagian yang ada, dan itu karena inisiatif sendiri, ada diskriminasi, maka timbullah masalah seperti yang ada di Sukamiskin. Memang harapan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa mempersiapkan minimal, walaupun belum ideal, minimal tapi bisa memberikan satu konsep yang jelas. Itu kami telah mempersiapkan bagaimana narapidana dari mulai ditempatkan di maximum security, medium security, minimum security dengan tahapan-tahapan yang jelas, dengan dukungan yang jelas, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Mungkin tidak bisa semuanya dulu, kami akan menetapkan piloting. Jadi masing-masing berdasarkan Undang-Undang 1295 itu titik tekannya di pembinaan apa sih? Misalnya waktu di maximum security itu titik tekan pembinaannya adalah di kepribadian. Ada IT-nya Bang Arswendo nanti yang instrumen yang digunakan untuk menilai. Jadi misalnya dari lapas yang maximum security dalam jangka waktu tertentu kok nggak cepat bergerak di medium security, kenapa gitu. Jadi ukurannya jelas. Kami juga petugas itu juga mendapatkan beban. Kalau dokter itu mengobati berapa lama sih orang sakit bisa diobati, obatnya apa. Nah ini di kami juga akan ada ukuran-ukuran seperti itu. Kalau kita bilang idealnya penilaian balance scorecard itu bisa diterapkan di kami. Sekali lagi mudah-mudahan apapun tadi yang disampaikan dengan segala kelemahannya, kami haturkan terima kasih, disertai dengan permohonan maaf masih belum optimal menjalankan tugas-tugas kami. Mudah-mudahan di hari ke depan
kami bisa menjalankan mandat yang diamanahkan kepada kami dengan segala apa yang ada. Utamanya memang harus ada komitmen, konsistensi, bagaimana penguatan kapasitas dari kami semuanya. Mohon tidak pesimis kepada kami, mohon dukungan saja. Tidak bisa bekerja sendiri, pilar-pilar lain dengan dukungannya, hari ini dukungannya luar biasa dan ke depan kami tetap membutuhkan dukungan itu. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, lapas Sukamiskin yang jadi topik kita minggu ini itu didirikan oleh seorang arsitek bernama Charles Skurmat, dan pada tahun 1918 dia itu juga yang bangun gereja Santa Petrus di Bandung, gereja Betel, dan Masjid Cipaganti. Beliau juga yang membangun, dan itu dulu tahun 24 dioperasikan untuk para narapidana politik, sehingga dinamakan intelektual prison atau penjara para intelektual. Dan dari tahun 2012 berdasarkan putusan Menteri Kehakiman itu diubah menjadi penjara koruptor, mempunyai 255 kamar, dan memang didesain satu ruangan untuk satu orang dengan konsep Eropa. Karena itu kata Pak Andi Hamzah tadi, penjara itu tidak punya tisu, tidak punya air, tapi punya tisu, karena desainnya dari Eropa. Dan tragisnya si Skurmat tadi itu menghuni penjara itu atau dipenjarakan juga. Selain Bung Karno tahun 30, dia dipenjarakan juga pada Perang Dunia Kedua oleh bala tentara Jepang. Di situ juga dia yang bangun dan dia yang menjadi penghuninya. Dan apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara tadi, termasuk Ibu Dirjen terakhir, bahwa sebenarnya memang konsep penjara itu di negara maju sekarang udah berubah. Bukan lagi sebuah konsep sistem hukum pidana. Tidak semua harus dipenjarakan, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Sistem penghukuman sudah berubah, sehingga penjara di Eropa Barat lebih sepi atau kurang penghuninya dibanding dulu, karena sistem penghukuman itu tidak lagi pembalasan. Itu yang mungkin dimaksud oleh seorang penulis Amerika, Piper Kerman, mengatakan bahwa sistem keadilan di negeri kita yang diskriminatif dan telah gagal, ternyata telah gagal untuk membuat orang jerah, juga gagal membuat orang aman. Dan karena itu sistem itu yang harus diubah. Dan di Indonesia mungkin tidak diskriminatif, tapi yang menjadi masalah dari kasus Sukamiskin ini adalah yang disebut tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Karena itulah yang perlu kita ubah agar tidak terasa ketimpangannya. Kalau bisa tidak lagi dengan sistem memenjarakan lebih lama atau lebih banyak orang. Kita ketemu LC akan datang.